Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan memaparkan hasil bedah artikel, yaitu artikel ilmiah yang berjudul Empowering Leadership, Uncertainty Avoidance, Trust and Employee Creativity, Interaction Effects and a Mediating Mechanism. Yang mana artikel ilmiah ini ditulis oleh Xiaomei Zhang dan juga Jing Zhou pada tahun 2014. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sasiol Farusyadu dengan NIM 231071. Langsung saja kita bahas di bagian pendahuluannya. Jadi artikel ini memulai dengan membahas mengenai kreativitas karyawan yang mana merupakan unsur yang sangat penting bagi keberlanjutan dan juga kesuksesan suatu organisasi. Nah, kreativitas di sini itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan juga bermanfaat terkait produk, layanan, dan juga metode kerja. Nah, banyak penelitian sebelumnya itu menjelaskan bahwa kreativitas ini tuh tidak muncul begitu saja, tetapi dihasilkan dari interaksi antara faktor organisasi dan juga karakteristik dari individu karyawan itu sendiri. Nah, salah satu yang paling banyak dibahas ini adalah empowering leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kepercayaan, dukungan, pelibatan dalam pengambilan keputusan, dan pengurangan hambatan birokrasi kepada karyawan. Secara teorinya, gaya kepemimpinan ini tuh diyakini mampu meningkatkan kreativitas karena memberikan ruang bagi karyawan itu untuk bereksperimen dan juga mengembangkan ide-ide mereka. Nah, namun penelitian itu juga menunjukkan bahwa tidak semua karyawan ini memberikan respon yang sama terhadap empowering leadership. Dan disinilah dimana artikel mencoba menjawab sebuah pertanyaan penting, yaitu dalam kondisi apa empowering leadership ini benar-benar mampu meningkatkan kreativitas karyawan. Nah, untuk menjawab pertanyaannya tadi, artikel ini memfokuskan kepada dua faktor penting. Yang pertama adalah uncertainty avoidance, yaitu sejauh mana individu merasa tidak nyaman terhadap situasi yang ambigu atau tidak pasti, sehingga mereka ini cenderung mencari kejelasan, aturan, dan juga arahan. Dan menariknya lagi, peneliti menekankan bahwa tinggi atau rendahnya uncertainty avoidance itu tidak otomatis membuat seseorang ini lebih atau kurang kreatif. Justru individu dengan tingkat uncertainty avoidance yang tinggi itu bisa tetap kreatif kalau mereka mendapat kejelasan dan dukungan yang cukup dari lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu trust in supervisor, khususnya di affect-based trust, yaitu kepercayaan emosional pada atasan yang dibangun dari rasa saling peduli, hubungan yang dekat, dan juga keyakinan bahwa atasan ini akan memberikan dukungan ketika diperlukan. Penulis berargumen bahwa empowering leadership efektif bagi karyawan dengan uncertainty avoidance yang tinggi hanya jika mereka memiliki kepercayaan yang kuat terhadap supervisor. Nah, kepercayaan ini membantu mengurangi kecemasan terhadap resiko dan ketidakpastian yang melekat dalam proses kreatif. Selain itu, ada juga creative self-efficacy yang berperan sebagai mekanisme psikologis yang menjelaskan bagaimana kombinasi dari empowering leadership dan juga trust itu meningkatkan kreativitas, yaitu dengan menumbuhkan keyakinan diri karyawan untuk dapat berkreasi. Jadi, berdasarkan landasan teori tersebut, penulis kemudian merumuskan dua hipotesis utama. Yang pertama, bahwa terdapat interaksi tiga arah antara empowering leadership, uncertainty avoidance, dan juga trust yang mempengaruhi kreativitas. Dan juga bahwa efek positif empowering leadership ini akan paling kuat ketika keduanya, yaitu uncertainty avoidance dan juga trust, berada pada tingkat yang tinggi. Kemudian untuk hipotesis yang kedua menjelaskan bahwa creative self-efficacy itu berperan sebagai mediator, yaitu mekanisme yang menjembatani interaksi tersebut sehingga menghasilkan kreativitas. Selanjutnya mari kita bahas studi 1. Jadi penelitian ini bermula dari permasalahan bahwa tidak semua karyawan secara otomatis menjadi kreatif hanya karena dipimpin oleh atasan mereka yang memberdayakan. Secara teori, empowering leadership memang mendorong kemandirian, partisipasi, dan keberanian mengambil keputusan. Namun, dalam praktiknya tidak semua karyawan nyaman dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Sebagian karyawan memiliki tingkat uncertainty avoidance yang tinggi, artinya mereka cenderung tidak menyukai situasi yang ambigu, tidak pasti, dan juga beresiko. Kondisi ini berpotensi menghambat kreativitas. Di sisi lain, faktor trust juga atau kepercayaan kepada atasan juga dianggap penting karena dapat menciptakan rasa aman secara psikologis. Oleh karena itu,
Penelitian ini ingin melihat apakah efektivitas empowering leadership dalam meningkatkan kreativitas karyawan bergantung pada tingkat uncertainty avoidance dan trust, serta apakah hubungan tersebut dijelaskan melalui creative self-efficacy atau kepercayaan diri kreatif. Secara khusus, studi satu ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menguji apakah terdapat interaksi tiga arah antara empowering leadership, uncertainty avoidance, dan trust terhadap kreativitas karyawan. Dan yang kedua adalah untuk menguji apakah creative self-efficacy ini berperan sebagai mediator. Artinya, apakah empowering leadership meningkatkan kreativitas karena terlebih dahulu meningkatkan rasa percaya diri kreatif karyawan. Studi satu ini dilakukan pada perusahaan desain dan manufaktur lampu hemat energi di Tiongkok. Data dikumpulkan dari 322 pasangan karyawan dan supervisor. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, karyawan mengisi kuesioner tentang empowering leadership, uncertainty avoidance, trust, dan juga creative self-efficacy. Dan kemudian setelah 2 bulan setelahnya, atasan diminta untuk menilai kreativitas masing-masing karyawan. Penggunaan jeda waktu ini bertujuan untuk mengurangi bias persepsi dan memperkuat validasi hubungan antar variabel. Variabel utama dalam penelitian ini terdiri dari 4, yaitu variabel independence. Variabel independence-nya adalah empowering leadership, variabel moderatornya uncertainty avoidance dan trust, variabel mediatornya creative self-efficacy, dan juga variabel dependennya employee creativity. Nah, selain itu, penelitian ini juga mengontrol 5 variabel, yaitu usia, jenis kelamin, masa kerja di perusahaan, bonus kreativitas yang pernah diterima, dan tingkat pendidikan. Variabel-variabel ini dikontrol untuk memastikan bahwa kreativitas yang dihasilkan benar-benar dipengaruhi oleh kepemimpinan dan faktor psikologis, bukan oleh faktor demografis atau finansial. Berdasarkan tabel 1 diperoleh bahwa empowering leadership, trust, creative self-efficacy, dan kreatif memiliki hubungan positif yang signifikan. Korelasi paling kuat dengan kreativitas adalah creative self-efficacy yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rasa percaya diri kreatif karyawan, semakin tinggi pula kreativitasnya. Semua instrumen penelitian juga memiliki nilai reliabilitas di atas 0,70 sehingga dapat dinyatakan bahwa hubungan ini itu reliable. Selanjutnya pada tabel 2 menunjukkan hasil analisis regresi bertahap. Pertama, pada model dengan variabel dependent creative self-efficacy, ditemukan bahwa trust memiliki pengaruh yang sangat kuat. Empowering leadership juga menunjukkan pengaruh positif. Yang paling penting, interaksi tiga arah antara empowering leadership, uncertainty avoidance, dan juga trust terbukti signifikan. Artinya, pengaruh kepemimpinan terhadap rasa percaya diri kreatif tergantung pada kombinasi uncertainty, avoidance, dan trust. Kedua, pada model dengan variabel dependent employee creativity, hasil menunjukkan bahwa trust merupakan prediktor yang sangat kuat terhadap kreativitas. Interaksi tiga arah antara empowering leadership, uncertainty avoidance, dan juga trust kembali terbukti signifikan. Ini membuktikan bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap kreativitas tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kondisi psikologis karyawan. Ketiga, saat creative self-efficacy dimasukkan ke dalam model, creative self-efficacy ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap kreativitas karyawan. Sementara pengaruh langsung interaksi tiga arah menjadi melemah. Ini menunjukkan bahwa creative self-efficacy berperan sebagai mediator. Pada grafik ini menunjukkan bahwa empowering leadership paling efektif meningkatkan kreativitas pada kondisi uncertainty avoidance tinggi dan trust tinggi. Sebaliknya, pada kondisi trust rendah, empowering leadership tidak mampu meningkatkan kreativitas, bahkan karyawan dengan uncertainty avoidance tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada atasan merupakan syarat utama agar kepemimpinan yang memberdayakan dapat mendorong kreativitas. Tabel 3 digunakan untuk melihat secara lebih spesifik pada kondisi mana empowering leadership benar dipengaruhi oleh signifikan. Hasilnya menunjukkan bahwa pada kondisi uncertainty avoidance tinggi dan trust tinggi, empowering leadership berpengaruh sangat kuat dan signifikan terhadap kreativitas. Pada tiga kondisi lainnya, yaitu uncertainty avoidance tinggi, trust rendah, uncertainty avoidance rendah, trust tinggi, dan uncertainty avoidance rendah, trust rendah, berpengaruh empowering leadership terhadap kreativitas tidak signifikan. Selain itu, pembedaan pengaruh antara kondisi uncertainty avoidance tinggi, trust tinggi, dan uncertainty avoidance tinggi, trust rendah terbukti signifikan. Hal ini semakin menegaskan bahwa tanpa kepercayaan, kepemimpinan yang memberdayakan tidak akan efektif. Setelah dilakukannya penelitian ini,
Dapat disimpulkan bahwa empowering leadership ini tidak selalu berhasil meningkatkan kreativitas karyawan dalam semua kondisi. Nah, pengaruhnya yang paling kuat terjadi ketika karyawan memiliki uncertainty avoidance yang tinggi tetapi juga memiliki trust yang tinggi kepada atasannya. Dan creative self-efficacy terbukti menjadi mekanisme psikologis utama yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan dapat meningkatkan kreativitas. Dengan demikian, kepercayaan dan rasa percaya diri kreatif merupakan kunci utama agar kepemimpinan yang memberdayakan benar-benar efektif. Perkenalkan, saya Andara Bulan Prameswari dengan NIM 20231009. Yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana studi kedua ini membuktikan adanya mekanisme moderat, mediation, atau mediasi yang dimoderasi, yaitu ketika pengaruh empowering leadership pada kreativitas itu bergantung pada kombinasi tingkat uncertainty, avoidance, dan trust, dan efek tersebut bekerja melalui creativity self-efficacy. Jadi, studi kedua ini dirancang untuk memperkuat temuan dari studi pertama. Studi ini tuh menggunakan desain time lapse atau waktu jeda dengan 3 tahapan pengukuran, yaitu yang pertama, mengukur empowering leadership atau kepemimpinan pemberdaya, uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian, dan trust atau kepercayaan. Lalu yang kedua, mengukur creative self-efficiency atau efikasi diri kreatif, dan yang ketiga, supervisor menilai employee creativity atau kreativitas karyawan. Nah, dengan desain seperti ini, peneliti ingin menguji apakah efek kepemimpinan pemberdaya pada kreativitas bekerja melalui peningkatan keyakinan kreativitas karyawan atau creative self-efficacy. Dan apakah efek ini tuh muncul hanya pada kondisi tertentu, yaitu ketika karyawan memiliki uncertainty avoidance dan trust yang tinggi. Sebelum membahas ke studi kedua, jadi di artikel ini menampilkan tabel 4 dari studi pertama. Nah, tabel ini tuh memberikan dasar logika untuk studi kedua. Tabel 4 ini menunjukkan bahwa efek empowering leadership pada creativity itu melalui creativity self-efficiency hanya signifikan ketika kedua moderator atau uncertainty avoidance dan trust-nya itu berada pada level tinggi. Jadi pada kondisi uncertainty avoidance dan trust-nya itu tinggi, pada tabel ini tuh menunjukkan kalau PET ke CSE itu signifikan, PET dari CSE ke kreativitas juga signifikan, dan juga indirect effect atau efek tidak langsungnya itu signifikan, dan total efeknya itu juga signifikan. Artinya mekanisme ini muncul pada karyawan yang tidak nyaman dengan ketidakpastian tapi memiliki kepercayaan tinggi pada pemimpin mereka. Lalu di bagian studi kedua ini ada tabel 5 yang menunjukkan statistik deskriptif, standard deviation, correlation, dan internal reliability atau reliabilitas untuk studi kedua. Selanjutnya, untuk model M5 sampai M8 itu memprediksi creativity atau kreativitas. Jadi, untuk model M5 dan M6 ketika creativity self-efficacy-nya itu dimasukkan sebagai prediktor, efeknya itu akan sangat kuat. Artinya, CSE atau creativity self-efficacy-nya itu adalah mekanisme kunci bagaimana kepemimpinan pemberdaya atau empowering leadership itu meningkatkan kreativitas. Lalu yang model M7 itu interaksi dua arah kembali tidak signifikan. Lalu untuk model M8, interaksi tiga arah menjadi signifikan kembali, yaitu berarti ini kreativitas itu dipengaruhi oleh kombinasi antara empowering leadership, uncertainty avoidance, dan trust. Jadi, lalu pada tabel 7 ini yaitu simple slope test, yaitu uji kemiringan garis. Jadi tabel 7 memberikan statistik Concord dari grafik sebelumnya. Jadi di sini ada kondisi pertama yaitu high QA high trust dengan slope 0,39 dan nilai T-nya itu 2,60. Ini tuh menunjukkan signifikan, yang berarti empowering leadership dengan kreativitas itu benar-benar kuat pada kondisi ini. Lalu kondisi 2 sampai 4, jadi semua slope-nya itu high QA low trust itu 0,03, low UA high trust itu 0,01, dan low UA low trust itu 0,23. Jadi tidak ada yang signifikan pada kondisi ini. Nah, perbedaan slope signifikannya itu hanya pada perbedaan antara high QA plus high trust dengan high QA plus low trust. Jadi, trust ini tuh adalah syarat penting agar karyawan yang memiliki uncertainty avoidance yang tinggi itu merespon pemberdayaan dengan kreativitas.
Jadi, berdasarkan beberapa analisis pada studi kedua ini menunjukkan bahwa empowering leadership atau kepemimpinan pemberdaya itu meningkatkan kreativitas melalui creative self-efficiency atau efikasi diri kreatif. Tetapi efek ini tuh hanya muncul ketika beberapa kondisi, yaitu ketika karyawan memiliki uncertainty avoidance yang tinggi, memiliki trust yang tinggi, dan juga merasa percaya diri secara kreatif. Artinya, pemberdayaan tidak bekerja sama untuk semua orang. Efektivitasnya itu tergantung profil psikologis dan juga kualitas hubungan karyawan dengan pemimpin atau pimpinannya. Oke, jadi sekarang masuk ke general discussion. Jadi secara umum penelitian ini tuh menemukan bahwa empowering leadership ini nggak selalu otomatis meningkatkan kreativitas karyawan. Nah, dampak dari empowering leadership ini ternyata sangat bergantung pada dua faktor penting, yaitu tingkat uncertainty avoidance dan juga tingkat effect-based trust yang dimiliki karyawan terhadap supervisor. Keseluruhan dari dua studi tersebut menunjukkan bahwa kreativitas karyawan itu mencapai titik tertingginya hanya ketika dua kondisi tersebut terpenuhi secara bersamaan. Yang pertama, ketika karyawan itu memiliki tingkat uncertainty avoidance yang tinggi, dan yang kedua, ketika karyawan itu memiliki effect-based trust yang tinggi kepada supervisornya. Ini berarti bahwa orang yang cenderung itu tidak nyaman dengan ketidakpastian, membutuhkan rasa aman untuk bisa berkreasi. Dan ketika mereka percaya bahwa supervisornya peduli, mendukung, dan juga tidak akan menyalahkan mereka, barulah empowerment itu terasa aman dan memiliki efek positif. Dan sebaliknya, kalau misalnya trustnya itu rendah, empowerment itu justru bisa terasa seperti beban tambahan bagi karyawannya, bahkan dianggap sebagai jebakan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah efek empowerment ini menjadi lemah dan tidak signifikan. Dan kesimpulan utamanya adalah bahwa kreativitas itu merupakan hasil interaksi tiga faktor sekaligus. Yang pertama ada empowering leadership, lalu uncertainty avoidance, dan juga trust. Selanjutnya pada tabel 8 disitu menjelaskan bagaimana interaksi tiga variabel utama itu. Yang pertama empowering leadership, terus juga ada uncertainty avoidance dan trust. Itu tuh mempengaruhi kreativitas melalui creative self-efficacy sebagai mediator. Dan pada tabel ini terdapat 4 kondisi karyawan berdasarkan kombinasi tingkat uncertainty avoidance dan trust. Yang pertama itu ada high UA dan high TR. Lalu yang kedua ada high UA plus low TR. Yang ketiga ada low UA plus high TR, dan yang keempat ada low UA plus low TR. Yang pertama, pada kondisi high UA dan high trust, efek interaksi tiga variabel terhadap creative self efficacy menunjukkan nilai 0,574 dan juga 0,359. Keduanya signifikan. Jadi ini adalah kondisi paling ideal, yang artinya empowerment pada karyawan yang takut ketidakpastian tetapi memiliki kepercayaan kuat pada supervisornya, benar-benar meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk berkreasi. Lalu yang kedua, pada high UA dan low trust, angkanya itu terus turun drastis dan tidak signifikan. Karyawan dengan UA tinggi tanpa trust itu justru tidak ngerasa aman sehingga empowermentnya itu tidak bekerja. Lalu yang ketiga itu untuk low UA dan high trust, efeknya itu kecil. Karyawan yang nyaman dengan ketidakpastian memang tidak terlalu butuh empowerment untuk percaya diri, tapi kepercayaan tinggi tetap memberi sedikit dorongan. Lalu yang keempat, untuk low UA dan low trust, efek pada self-efficacy itu cukup tinggi. Tapi menariknya kreativitasnya tuh justru turun karena tanpa trust mereka tuh enggan untuk mengungkapkan ide kreativitasnya. Nah, dari indirect effect, kita tuh melihat bahwa efek mediasi paling besar terjadi pada kondisi high UA dan juga high trust dengan nilai 0,206. Sementara efek lainnya itu sangat kecil atau tidak signifikan, dan ini tuh menunjukkan bahwa creative self-efficacy adalah mekanisme utama yang menjelaskan kenapa empowerment itu bisa mendorong kreativitas dalam kondisi tertentu. Nah, total effect yang paling besar juga muncul pada kondisi high UA dan
NHITR yaitu 0,321. Jadi jauh lebih tinggi daripada kondisi lainnya. Perbandingan antara kondisi itu juga menunjukkan bahwa kondisi ini berbeda signifikan dari kombinasi lain. Sehingga model interaksi 3 variabel ini memang kuat dan juga valid. Jadi, secara keseluruhan, kreativitas muncul bukan hanya karena kepemimpinan yang memberdayakan, tetapi karena kombinasi unik antara karakteristik individu, hubungan interpersonal, dan mekanisme psikologis internal karyawan. Mungkin itu saja hasil dari pembahasan kami kali ini. Terima kasih.